Perkenalkan, nama saya Diana Suci Anggela, NIM 1910/16903. Kelas A2 pagi, mata kuliah Perilaku Organisasi. Dosen Pak Adi Mursalin, SEMN. Di sini saya akan membacakan ringkasan yang bab 1. Perilaku organisasi pada hakikatnya mendasarkan pada ilmu perilaku yang dikembangkan dan tingkah laku manusia dalam suatu organisasi. Perilaku organisasi sebagai ilmu pengetahuan sangat penting dipelajari untuk dapat menyelesaikan berbagai masalah. Perilaku manusia dalam organisasi, karena persoalan yang dihadapi organisasi mempunyai berbagai macam penyebab, sehingga diperlukan pendekatan khusus untuk penyelesaian persoalan organisasi berdasarkan situasi dan kondisi manusia yang ada dalam organisasi tersebut. Artinya bahwa perilaku organisasi bisa mendeskripsikan, menjelaskan, memprediksikan, dan dapat mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi. Pengertian perilaku organisasi: manusia dalam memenuhi kebutuhannya tidak bisa berdiri sendiri. Agar kebutuhan itu dapat terpenuhi, maka manusia harus berorganisasi. Organisasi merupakan suatu alat yang diperlukan dalam masyarakat untuk mencapai tujuan tertentu melalui suatu tindakan yang harus dilakukan dengan kerjasama. Dengan kata lain, organisasi merupakan sarana atau alat bagi orang-orang dalam bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diharapkan, yang di dalamnya terdapat hubungan kerja yang saling berhubungan satu sama lain. Ada kalanya perilaku organisasi dipengaruhi oleh kemampuannya, ada pula karena kebutuhannya, dan ada juga karena dipengaruhi oleh pengharapan dan lingkungannya. Oleh karena banyaknya faktor yang mempengaruhi perilaku manusia, sehingga seringkali suatu organisasi akan menghadapi kesulitan yang dalam menciptakan suatu keadaan yang memimpin ke arah tercapaian efektivitas pelaksanaan kerja. Tujuan perilaku organisasi. Sobirin mengatakan tujuan mempelajari perilaku organisasi bagi para manajer yang diberi mandat oleh para pemilik organisasi, yaitu mendeskripsikan, menjelaskan, dan memprediksi, serta mengendalikan perilaku manusia dalam organisasi agar tujuan didirinya organisasi dan tujuan orang-orang yang terlibat di dalamnya bisa mencapai semua secara optimal. Sobirin menjelaskan sebagai berikut. Yang pertama, mendeskripsikan perilaku manusia itu mengenali, mendiagnosis, dan menjelaskan kejadian-kejadian yang secara teratur dan predictable terjadi dalam sebuah organisasi, sehingga dapat diidentifikasi masalah dan menjelas perilaku manusianya untuk dapat diambil tindakan perbaikan oleh para manajer. Yang kedua, menjelaskan dan memprediksi perilaku manusia, yaitu untuk memahami dan menjelaskan apa yang sedang terjadi pada saat ini dan mengidentifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan mengapa pola aktivitas tersebut berjalan ajek, sehingga para manajer dapat memahami apa yang sedang terjadi untuk dapat diantisipasi dan memprediksi hal-hal yang sama yang mungkin terjadi di masa datang, sehingga bisa diambil keputusan-keputusan penting yang berguna bagi organisasi dan kelancaran organisasi. Yang ketiga, mengendalikan perilaku manusia, yaitu dalam mengendalikan perilaku manusia bukan sekadar mengawasi atau mengarahkannya, tapi sekaligus jika diperlakukan mengubahnya manakala perilaku tersebut
fungsional agar dapat meningkatkan kinerja pegawai. Namun, yang perlu diperhatikan dalam mengendalikan perilaku karyawan harus dilakukan secara hati-hati agar kedua belah pihak tidak merasa dilanggar hak-haknya. Kontribusi disiplin ilmu terhadap perilaku organisasi. Perilaku organisasi merupakan suatu ilmu perilaku organisasi terapan yang dibangun atas sumbangan-sumbangan dari seluruh disiplin ilmu. McHale dan Glenow mengatakan bahwa ilmu perilaku organisasi merupakan bidang ilmu yang relatif baru yang bersifat multidisipliner. Beberapa bidang ilmu yang ikut memberikan kontribusinya dapat perkembangan dari ilmu perilaku organisasi adalah psikologi. Psikologi memberikan sumbangan terhadap perilaku organisasi terutama dalam hal memahami tentang perilaku individu dalam organisasi. Psikologi, terutama psikologi organisasi, mencoba untuk memahami, meneramalkan, dan mengendalikan perilaku seorang dalam organisasi. Sosiologi, yaitu ilmu sosial, membahas tentang sistem sosialisasi dan interaksi manusia dalam suatu sistem sosial. Sumbangan ilmu sosiologi terhadap perilaku organisasi terutama pemahaman tentang perilaku kelompok di dalam organisasi. Antropologi, yaitu ilmu antropologi, mempelajari tentang interaksi antar manusia dan lingkungannya. Manusia hidup dalam kelompok dan memiliki kebiasaan-kebiasaan dan nilai-nilai dianutnya. Pentingnya perilaku organisasi. Dalam perilaku organisasi, jelaskan bagaimana seorang sebagai individu maupun sebagai anggota kelompok berperilaku dalam organisasi, sikap dan perilaku yang berbeda-beda. Dalam satu organisasi perlu dipelajari untuk mencari solusi tentang bagaimana manajemen dalam mengelola individu maupun kelompok agar organisasi secara efektif seperti yang dinyatakan Rahmawati dan Hernawati, bahwa terdapat dua hal yang menjadi faktor perilaku organisasi, yaitu tindakan action dan sikap attitudes dari orang-orang yang ada dalam organisasi. Prinsip-prinsip perilaku organisasi pada hakikatnya adalah hasil interaksi antara individu-individu dalam organisasinya. Oleh karena itu, untuk memahami perilaku organisasi sebaiknya diketahui terlebih dahulu individu-individu sebagai pendukung organisasi tersebut. Salah satu cara untuk memahami sifat-sifat manusia ialah dengan menganalisis prinsip-prinsip dasar yang merupakan salah satu bagian daripadanya.